Hai, perkenalkan nama saya Fatimah Salihah dengan NIM 231011402832, kelas 05 TPLP 037, program studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Di sini saya akan mereview jurnal guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Devi Damayanti. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul IHP Based Decision Support System for Residential Selection in Densely Populated Urban Areas, atau sistem mendukung keputusan berbasis AHP untuk pemilihan hunian di kawasan perkotaan yang padat. Kita di sini masuk ke bagian identitas jurnal. Sumber publikasi, jurnal SPK dengan aplikasi volume 4 nomor 2 yang dipublikasi pada tanggal 2 Januari 2025 pada halaman 57-71. Penerbit atau institusi: Fakultas Teknik dan Komputer, Universitas Harapan Medan. Akreditasi Sinta 5. Judul artikel IHP Based Decision Support System for Residential Selection in Densely Populated Urban Areas, atau sistem mendukung keputusan berbasis AHP untuk pemilihan hunian di kawasan perkotaan yang padat. Dengan penulis Yesi Evita Leoni Arwan dan Nanda Novita. Kemudian gambaran umum penelitian. Di sini ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakangnya, pemilihan rumah itu kompleks. Banyak kriteria, yaitu lokasi, harga, fasilitas, dan lingkungan. Kota Medan punya masalah khusus, yaitu banjir dan akses jalan. Pembeli sering pakai intuisi yang menyebabkan keputusan kurang tepat. SPK bisa bantu ambil keputusan objektif. Rumusan masalahnya: 1. Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan yang dapat membantu membeli memilih hunian secara objektif. 2. Kriteria dan subkriteria apa saja yang paling mempengaruhi keputusan pemilihan rumah di Kota Medan. 3. Bagaimana menentukan peringkat 20 alternatif hunian menggunakan metode AHP. Tujuan penelitiannya: mengembangkan SPK berbasis AHP untuk mendukung proses pemilihan hunian, menentukan bobot kriteria dan subkriteria dalam pemilihan rumah, memberikan peringkat terhadap 20 alternatif hunian untuk menentukan pilihan terbaik. Metode penelitian. 1. Metode yang digunakan IHP, Analytical Hierarchy Process. Peneliti memakai metode IHP untuk membantu pengambilan keputusan secara terstruktur dengan menandakan setiap kriteria dan subkriteria secara berpasangan. 2. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan data dan responden yang dianggap paling relevan. Data dikumpulkan melalui kuesioner perbandingan berpasangan atau Perwiz comparison. 3. Responden terdiri dari 5 orang, 2 pakar properti, 2 akademisi sistem informasi, dan 1 pembeli berpengalaman. 4. Objek penelitian mencakup 20 alternatif hunian yang dinilai berdasarkan 3 kriteria utama dan beberapa subkriteria. Tahapan AHP: menentukan masalah dan tujuan penelitian, kemudian menyusun struktur hierarki, tujuan, kriteria, subkriteria, alternatif. 3. Mengisi matrik perbandingan berpasangan. 4. Menghitung bobot kriteria dan subkriteria. 5. Menguji konsistensi ratio atau CR untuk memastikan hasil tidak acak. 6. Mensintesis bobot untuk menentukan peringkat 20 alternatif hunian. Yang keenam ada uji konsistensi. Semua perbandingan memenuhi syarat jika CR lebih kecil dari 0,1, artinya hasil perhitungan AHP konsisten dan valid. Kemudian di sini ada kriteria dan subkriteria. Kriteria utama terdiri dari 3 aspek besar, yaitu lokasi, pendapatan atau harga properti, dan fasilitas. Subkriteria lokasi mencakup faktor-faktor penting seperti kedekatan dengan pusat kota, kondisi akses transportasi, tingkat keamanan lingkungan, dan kondisi bebas banjir. Subkriteria pendapat menilai kemampuan finansial, seperti harga properti dan potensi kenaikan nilai investasi. Subkriteria fasilitas mencakup karakteristik fisik rumah, seperti jumlah kamar tidur, kamar mandi, ukuran bangunan, luas tanah, kondisi bangunan, fasilitas umum terdekat, dan ketersediaan garasi.
Hasil bobot kriteria. Lokasi memiliki bobot paling besar yaitu 0,6333, menunjukkan bahwa faktor lokasi merupakan pertimbangan utama dalam pemilihan hunian oleh calon pembeli. Pendapatan atau harga properti memiliki bobot sedang, yaitu 0,2605, menegaskan bahwa harga tetap menjadi pertimbangan kuat, namun masih berada di bawah faktor lokasi. Fasilitas mendapat bobot paling kecil yaitu 0,1062, namun tetap berpengaruh sebagai aspek pendukung keputusan. Nilai konsistensi rasio berada di bawah 0,10, sehingga hasil penilaian dianggap valid dan konsisten. Hasil bobot subkriteria. Subkriteria paling dominan adalah bebas banjir yaitu 0,3533, sejalan dengan kondisi medan yang sering dilanda banjir dan menjadi kekhawatiran utama pembeli. Harga properti berada pada urutan berikutnya, yaitu 0,1954, menunjukkan bahwa kemampuan finansial tetap menjadi pertimbangan yang kuat dalam memilih hunian. Lingkungan aman, yaitu 0,1668, juga memiliki pengaruh penting karena keamanan menjadi faktor utama kenyamanan hidup pembeli. Subkriteria lain seperti luas bangunan, jumlah kamar, dan kondisi bangunan memiliki bobot lebih kecil, namun tetap mendukung keputusan secara keseluruhan. Peringkat alternatif hunian. Cempaka Lestari meraih peringkat tertinggi dengan skor 0,9040, terutama karena unggul pada aspek lokasi, keamanan, dan bebas banjir. Geria Indah menempati posisi kedua dengan skor 0,9033, menunjukkan karakteristik yang hampir setara dengan peringkat pertama. Anggrek Residence berada di posisi ketiga dengan skor 0,8930, juga memiliki keunggulan pada lokasi dan fasilitas. Alternatif dengan skor rendah seperti Geria Sejahtera dan Citraland umumnya lemah pada faktor lingkungan atau harga yang kurang kompetitif. Pembahasan. Lokasi terbukti menjadi faktor dominan karena calon pembeli lebih mempertimbangkan keamanan, risiko banjir, dan aksesibilitas dibandingkan faktor lainnya. Penelitian ini lebih spesifik dibandingkan penelitian sebelumnya karena memasukkan faktor lokal seperti kebanjiran dan akses jalan yang memang relevan untuk kondisi medan. Model AHP yang digunakan telah memenuhi syarat konsistensi, sehingga hasil bobot dan peringkat rumah dapat dipercaya. Penelitian memberikan wawasan praktis bagi calon pembeli, pengembang, bahkan pemerintah, terkait apa yang paling dihargai oleh masyarakat dalam pemilihan hunian. Kesimpulan, SPK berbasis AHP terbukti efektif dalam memberikan rekomendasi pemilihan hunian berdasarkan kriteria yang terstruktur dan objektif. Bebas banjir dan harga properti menjadi faktor paling berpengaruh, sementara lokasi secara keseluruhan tetap menjadi aspek dominan. Cempaka Lestari menjadi alternatif terbaik berdasarkan hasil perhitungan dan analisis seluruh kriteria. Penelitian memiliki keterbatasan pada jumlah responden dan jumlah alternatif, sehingga bisa dikembangkan lagi dengan cakupan lebih luas pada penelitian berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.